Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Senang sekali bisa berjumpa kembali di perkuliahan daring dalam mata kuliah Agama Orang Jepang atau Shintoisme. Marilah kita mulai perkuliahan kita pada pekan ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, seperti bisa Anda lihat di RPS bahwa tema perkuliahan kita pada pekan ini adalah tentang sejarah keberagamaan orang Jepang, poin atau sub masa prasejarah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan dan Anda meresum 6 poin utama. Yang pertama adalah tentang pendapat para ahli tentang keadaan prasejarah termasuk keberagamaan orang Jepang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan diskusi tentang dewa-dewa di masa prasejarah ini. Kemudian yang ketiga, kita akan diskusi tentang implikasi kemenangan suku Yamato pada abad ketiga dan 4 Masehi pada perkembangan keberagamaan dan sejarah Jepang pada umumnya. Dan yang keempat, kita akan diskusi tentang legenda utama suku Yamato, tentang asal-usul kejadian alam dan kepulauan Jepang, bahkan tentang konsep atau dewa-dewa dalam agama orang Jepang atau Shinto ini. Sedangkan yang kelima, kawan-kawan, kita akan diskusi tentang simbol-simbol tradisional kekuasaan suku Yamato yang masih dipertahankan sampai sekarang ini. Kemudian yang keenam, kita akan diskusi tentang keadaan Jepang dan keberagamannya pada abad ke-3 sampai dan ke-6 yang sudah kontak dengan dunia luar dan menerima pengaruh dari itu, terutama dari China dan Korea. Sebelum kita lanjutkan kajiannya, mohon keikhlasannya untuk subscribe bagi yang belum, bunyikan loncengnya agar dapat update terbaru, like dan share kepada yang lain. Semua penjelasan tentang 4 poin tadi di masa prasejarah agama orang Jepang ini diambil dari buku Agama Jepang yang ditulis oleh guru kita, Ibu Profesor Syafa, Profesor Jam'an, dan Bapak Dr. Ustadi Hamzah. Pendapat para ahli sejarah Jepang tentang keadaan keberagamaan dan kondisi Jepang pada umumnya pada masa prasejarah ini, mereka sepakat bahwa bangsa Mongol pada abad 1 Masehi sudah masuk ke Jepang bagian selatan dan juga Jepang bagian tengah melalui pintu Korea. Tetapi bangsa Mongol yang terkenal dengan bangsa ahli perang ini tidak menjadi kekuatan besar di Jepang. Nanti kita akan diskusikan selanjutnya. Salah satunya karena bangsa Mongol yang masuk ke sana pada abad ke-1 ini kemudian melakukan reorganisasi, melakukan rekomposisi, sehingga mereka tidak menjadi satu suku yang besar, tetapi mereka menjadi suku-suku kecil di Jepang. Tentu hal itu tidak menjadikan bangsa Mongol menguasai Jepang. Ditambah lagi, menurut para ahli sejarah, bangsa Yamato pada abad berikutnya, terutama pada abad ke-3 dan ke-4, sebagaimana kita akan diskusikan selanjutnya, menguasai wilayah Jepang ini. Bagaimana keadaan agama Jepang atau Shintoisme ini pada masa ini?
Terutama sebelum Konghucu dan Buddha memasuki Jepang, para ahli sejarah mengatakan bahwa tradisi asli keagamaan orang Jepang ini belumlah terorganisasi sebagai organized religion. Hal itu atau semua itu hanya sebagai tradisi yang berjalan, yang dipraktikkan sehari-hari secara temurun-temurun, sehingga apa yang dinamakan agama Shinto sekarang hanya sebatas kumpulan tanpa nama dari pemujaan alam, arwah leluhur, nenek moyang, dan shamanisme. Para ahli sejarah juga sepakat bahwa pada masa pra-sejarah ini konstruksi sosial atau kehidupan sosial masyarakat Jepang bersifat Matsuri-goto. Apa itu Matsuri-goto? Yaitu konsep sosial yang tidak mengenal pemisahan antara agama dengan negara. Dalam diskursus politik dewasa ini disebut dengan teokrasi. Jadi Jepang mewarisi, bahkan dipraktikkan sampai sekarang, sebuah konsep sosial yang disebut Matsuri-goto, yaitu tidak ada pemisahan antara agama dan negara ini. Selanjutnya para ahli sejarah juga mengatakan bahwa orang Jepang percaya bahwa semua gejala alam bersifat animis, ada jiwanya, ada kekuatan. Karena itu setiap benda juga dipercaya memiliki ruh atau spirit yang memiliki kuasa, kekuatan, dan mempengaruhi kehidupan manusia. Yang terakhir yang dijelaskan oleh para ahli sejarah tentang masa prasejarah Jepang ini adalah bahwa dengan Matsuri-goto tadi, maka seorang pemimpin suku Yamato adalah seorang pemimpin politik, juga adalah pendeta tertinggi yang mempunyai relasi kuasa tentang praktik-praktik keberagamaan seperti pemujaan alam tadi, pemujaan arwah leluhur, dan shamanisme. Poin kedua, teman-teman, tentang dewa-dewa atau kepercayaan kepada dewa-dewa di masa prasejarah ini dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa yang pertama, dewa-dewa dalam keagamaan tradisi asli Jepang ini digambarkan seperti manusia, sebagaimana nanti akan kita diskusikan di bagian selanjutnya tentang legenda atau mitos kejadian kepulauan Jepang. Karena itu sangat berhubungan dengan konsep manusia yang ada di Jepang sekarang ini, terutama tentang kaisar dan leluhurnya, sehingga dewa-dewa digambarkan seperti manusia mengalami kematian, kelahiran, mendapatkan hukuman, dan lain-lain. Walaupun demikian, tetap dipercaya bahwa dewa-dewa ini mempunyai kekuasaan, hanya saja sifat-sifatnya yang kabur, yang memiliki sifat-sifat seperti manusia. Nah, karena itu segala yang memiliki atau segala sesuatu benda atau apapun yang memiliki dimensi takut dan segan, pascinetum tremendum, itu dianggap memiliki atau dipercaya oleh orang Jepang masa prasejarah memiliki kekuasaan ilahi. Nah, otomatis semua gejala alam, baik pohon-pohon besar, sungai, danau, lautan, dan lain-lain yang sewaktu-waktu mendatangkan manfaat, yang segan, dan sewaktu-waktu mendatangkan bencana yang takut, maka dianggap sebagai kekuasaan ilahi dan karenanya dijadikan objek pemujaan. Semua itu, benda-benda itu yang menimbulkan rasa segan dan takut itu
disebut dengan kami. Poin ketiga dari masa prasejarah ini adalah implikasi kemenangan suku Yamato pada abad ketiga dan 4 Masehi terhadap perkembangan keberagaman orang Jepang dan sejarah Jepang pada umumnya. Bagaimana hal itu bisa dijelaskan secara akademik, teman-teman semua? Bahwa yang pertama misalnya legenda dan dewa-dewa suku Yamato pasca kemenangan ini, bahkan Mongol yang ahli perang menjadi suku-suku kecil, legenda dan dewa-dewa suku Yamato menjadi dianggap lebih unggul, lebih tinggi daripada dewa-dewa suku lainnya, bahkan sampai sekarang ini. Yang kedua, kepala suku Yamato otomatis sang pemenang adalah pemimpin negara, pemimpin politik, dan pendeta, bahkan bagi seluruh rakyat atau bangsa Jepang ini. Legenda-legenda suku Yamato selanjutnya menjadi dasar utama kepercayaan dan asal-usul kedewaan bangsa Jepang dan pembentukan atau kejadian kepulauan Jepang adalah legenda asli suku Yamato. Kemudian pada abad ke-5 Masehi dengan kemenangan suku Yamato ini berimplikasi pada penyeragaman, bahwa pluralitas atau keragaman kultus dan tradisi keagamaan bangsa Jepang yang banyak itu dipersatukan dalam pemerintahan agama dengan pusat peribadatan kepada Dewi Matahari atau Amaterasu. Bagaimana hal ini bisa terjadi akan kita diskusikan di bagian 4 pada masa prasejarah ini. Pada bagian keempat ini kita akan diskusi tentang bagaimana asal-usul kejadian kepulauan Jepang dan dewa-dewanya yang notabene merupakan tema utama dari legenda suku Yamato yang sebelumnya tadi memenangkan atau berkuasa terhadap seluruh kepulauan Jepang pada abad ketiga dan keempat Masehi. Diceritakan bahwa, dan mereka percaya itu sampai sekarang, bahwa langit dan bumi yang merupakan simbol dari atau prinsip dari laki-laki dan perempuan pada awalnya satu, tidak bisa dibedakan. Kemudian dari satu ini muncul unsur ringan dan unsur berat. Unsur ringan membentuk langit dan unsur berat membentuk bumi. Sekarang sudah bisa dibedakan. Dari yang satu tadi muncul unsur ringan yang membentuk langit dan unsur berat yang membentuk bumi ini. Di antara keduanya terdapat awan putih. Antara langit dan bumi terdapat awan putih ini yang dari situ muncul apa yang disebut dengan kami. Apa itu kami? Besok Anda akan paham betul. Nah, dari situ, dari awan putih ini muncullah dewa langit tengah. Jadi dari unsur putih antara bumi dan langit tadi muncul dewa langit tengah. Nah, dewa langit tengah ini melahirkan, seperti manusia kan, melahirkan yang disebut dewa pencipta utama dan dewa pencipta dewa. Ketiganya dewa langit tengah tadi yang pertama, kemudian yang dilahirkan dewa pencipta utama dan dewa pencipta dewa dipercaya dalam tradisi keagamaan orang Jepang sebagai tiga kami
pencipta. Kami adalah konsep atau sebutan lain dari dewa atau Tuhan. Ketiganya dipercaya sebagai dewa atau tiga kami pencipta. Setelah kemunculan tiga kami pencipta, dipercaya selanjutnya muncul sepasang dewa yang disebut Izanagi dan Izanami. Izanagi adalah laki-laki dan suami, sedangkan Izanami adalah perempuan dan istri dari Izanagi. Nah, Izanami dan Izanagi selanjutnya menempati posisi yang sangat istimewa dalam tradisi keagamaan orang Jepang ini. Keduanya, Izanagi dan Izanami, dipercaya muncul dari awan putih tadi sebagai jembatan terapung di langit. Jadi awan putih itu bukanlah kejadian alam, tetapi sebagai jembatan terapung di langit yang diciptakan oleh dewa. Nah, keduanya selanjutnya dari awan putih sebagai jembatan terapung dari langit ini, Izanagi dan Izanami menciptakan kepulauan Jepang, mencelupkan tongkat, diteteskan, jadilah kepulauan Jepang yang sekian banyak itu, termasuk menciptakan dewa-dewanya. Ada dewa air, ada dewa gunung, ada dewa pohon, ada dewa makanan, ada dewa api. Kemudian proses selanjutnya orang-orang Jepang percaya bahwa Dewi Izanami ini mati karena melahirkan dewa api. Kemudian dia masuk ke alam tempat zat-zat atau tempat yang sudah meninggal yang disebut dengan Yomi atau dunia orang-orang dewa-dewa yang sudah mati. Suatu saat Izanagi mengunjungi Izanami yang sudah mati di alam Yomi ini. Tetapi Izanagi dipercaya melanggar pantangan dan karenanya berdosa. Entah apa yang dilakukan, saya tidak tahu, terhadap Izanami di dunia Yomi, dunia kematian, sehingga Izanagi dianggap melanggar peraturan atau pantangan sehingga dia berdosa kotor. Setelah kunjungannya ke alam atau dunia Yomi, Izanagi melakukan pembersihan diri dari dosa dan kotoran yang disebut dengan misogi. Sewaktu melakukan pembersihan dosa atau kotoran karena pantangan di alam Yomi, sewaktu melakukan pembersihan itu, dari air mata kiri yang ini ya, dari mata kiri, air mata kiri, terciptalah apa yang mereka percaya dengan Dewi Matahari atau Amaterasu. Kemudian dari air mata kanan terciptalah apa yang mereka percaya dengan Tsukiyomi atau Dewa Bulan. Kemudian dari air untuk membersihkan hidung Izanagi terciptalah Susanowo, yaitu dewa yang dipercaya sebagai dewa laut dan gelombang. Selanjutnya dari cerita atau legenda yang dipercayai tadi, dari mata kiri tadi ada Dewi Matahari atau Amaterasu. Diceritakan bahwa Amaterasu atau Dewi Matahari ini memiliki cucu yang namanya Ninimi no Mikoto. Terkhusus untuk mitologi legenda Dewi Matahari,
atau Amaterasu. Dipercaya selanjutnya bahwa Amaterasu memiliki cucu yang bernama Ninigi no Mikoto yang ditugaskan untuk memerintah Jepang dan bahkan memerintah dunia, dan dijanjikan akan menguasai selama-lamanya. Dia atau cucunya ini, Ninigi no Mikoto ini, diturunkan di daerah Kyushu di Jepang bagian tengah. Nah, Ninigi no Mikoto memiliki seorang putra yang bernama Jimmu Tenno. Siapa Jimmu Tenno ini? Jimmu Tenno adalah kaisar pertama Jepang dan kepala suku Yamato pertama. Jadi kaisar Jepang pertama adalah kepala suku Yamato yang pertama juga. Inilah legenda suku Yamato yang menjadi ajaran dasar kepercayaan orang Jepang, Shintoisme, bahwa negeri Jepang diperintah oleh seorang kaisar yang dia merupakan keturunan dewa. Para kaisar Jepang dipercaya sebagai keturunan Jimmu Tenno. Ke atasnya adalah Ninigi no Mikoto, ke atasnya lagi adalah dewa matahari Amaterasu, ke atasnya lagi adalah Izanagi dan Izanami. Dan karenanya sampai sekarang Kekaisaran Jepang diperintah oleh seorang kaisar dari dinasti tunggal suku Yamato. Kajian bagian kelima dari masa prasejarah ini adalah tentang simbol-simbol tradisional kekuasaan suku Yamato yang terdiri dari 3 benda, yaitu cermin, permata, dan pedang. 3 benda ini, simbol-simbol tradisional kekuasaan suku Yamato ini, diberikan Amaterasu kepada cucunya Ninigi no Mikoto. Cermin melambangkan matahari, permata melambangkan bulan, dan pedang melambangkan kilat. Selanjutnya, mitos tentang Dewi Matahari atau Amaterasu ini diterima suku-suku lain dan menjadi asumsi dasar asal-usul bangsa Jepang. Jadi ini bukan teori Gletser yang diajarkan kepada kita bahwa alam ini, kepulauan ini, daratan ini terbentuk karena cairan es dari 2 kutub yang menggenangi lembah-lembah. Tetapi orang Jepang percaya bahwa kepulauan Jepang langsung diciptakan oleh Dewa Izanagi dan Dewi Izanami secara sengaja, bukan proses alam yang kebetulan, beserta dewa-dewanya yang diciptakan oleh kedua dewa dewi istimewa itu. Nah, cermin, permata, dan pedang tetap menjadi simbol kekaisaran Jepang sampai sekarang ini. Tema atau poin ke-6 dari masa prasejarah ini adalah tentang keadaan Jepang pada abad 3 sampai 6 Masehi yang sudah menerima pengaruh dan kontak dengan luar, terutama dengan Korea, Cina melalui Korea. Dan bagian ini akan kita diskusikan pada masa pertengahan. Secara singkat, Jepang pada abad ke-3 sampai ke-6 ini sudah menerima pengaruh dari luar karena hubungannya dengan Korea. Tahun 405, sarjana Korea bernama Wani
memperkenalkan yang pertama etika Konfusianisme. Yang kedua, paham dualisme Tao, Yin dan Yang, juga sudah dimasukkan atau sudah dibawa ke Jepang, akan tetapi semua itu tidak diatasnamakan sebagai agama, hanya sebagai tradisi semata. Dan pada abad ini juga Buddhisme sudah masuk melalui ekspedisi kecil Cina dan Korea, walaupun sebelum abad ke-6 kegiatan-kegiatan keagamaan Buddha belum terlihat jelas sebagai kegiatan keagamaan, hanya sebagai pelaksanaan tradisi sehari-hari semata. Demikian yang bisa kita pahami dari sejarah keagamaan orang Jepang pada masa prasejarah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.